ini kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita, dan menjaga kebersihan kita. Pertama, pada saat kita keluar dari rumah, kita harus memakai masker. Dan yang kedua, kita harus selalu bersedia mencuci tangan. Nah, sebelumnya bersama nama saya Elizabeth Yuswaman, NIM A1111996. Pada tujuan saya melakukan video ini yaitu agar dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan teman sekalian. Yuk, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah. Akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu integral tentu fungsi trigonometri. Integral tentu adalah sebuah bentuk integral yang variabel integrasinya mempunyai batasan. Batasan tersebut biasanya disebut dengan sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya dapat ditulis pada bagian atas dan bawah. Ini merupakan rumus-rumus integral trigonometri. Yang pertama, y sin x turunannya menjadi cos x, dan integral cos x dx sama dengan sin x sampai nomor 6. Y sama dengan kosekan x turunannya min kotangen x kosekan x, integral kotangen x kosekan x dx sama dengan min kosekan x. Selain rumus ini, ada juga rumus yang lain dalam integral trigonometri yang biasa digunakan. Rumus tersebut adalah ini. Y sama dengan 1/a sin ax ditambah b, turunannya menjadi cos ax ditambah b. Integralnya sama dengan integral cos ax ditambah b dx sama dengan 1/a sin ax ditambah b tambah c. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Ini merupakan contoh soalnya. Integral batas bawah 0, batas atas v/6 sin 3x ditambah cos 3x. Yang pertama, dibetul integralnya 1/1 seperti ini. Terus setelah itu diintegralkan. Selesai diintegralkan, kemudian dihitung 1/1 sehingga jawabannya diperoleh 2/3. Demikianlah materi tentang integral tentu fungsi trigonometri. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekalian. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu fungsi trigonometri. Untuk merancang aturan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri, perlu diingat kembali turunan fungsi-fungsi trigonometri sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut ini. Turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, sin x, turunannya cos x. Cos x min sin x. Tangen x sekant kuadrat x. Kotangen x min kosekan kuadrat x. Sekant x tangen x sekant x. Kosekan x min kotangen kosekan x. Dalam menggunakan aturan integral tak tentu yang mempunyai sifat bahwa f aksen x sama dengan fx dan turunan fungsi-fungsi trigonometri dalam tabel di atas, maka integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah c. Integral sekant kuadrat x dx sama dengan tangen x ditambah c. Integral kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x ditambah c. Integral tangen x kosekan x dx sama dengan min kosekan x ditambah c. Sedangkan aturan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut ax ditambah b dapat dirumuskan sebagai berikut.
Ini dia guys. Integral cos AX ditambah B dx sama dengan 1/A sin AX ditambah B ditambah C. Ini dia guys. Ini dia sampai seterusnya. Baiklah, yang selanjutnya dalam menyelesaikan integral tertentu ada 3 cara yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan setiap persoalannya. Yang pertama, penyelesaian cara biasa. Yang kedua, penyelesaian cara substitusi. Yang ketiga, penyelesaian cara parsial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian cara biasa. Ini adalah merupakan rumusnya. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n ditambah 1 x pangkat n ditambah c. Contohnya, integral 2x dikali 3x dikurang 1. Terlebih dahulu kita mengalihkan ke dalam. 2x dikali 3x sehingga 6x kuadrat. 2x dikali min 1 sama dengan min 2x. Setelah kita memperoleh hasilnya ini, kemudian kita integralkan. Jadi hasilnya 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah c. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dengan cara substitusi. Integral f gx dikali g aksen x dx. Kita misalkan dulu gx ini u, du g aksen x, sehingga diperoleh integral f u dikali du. Contohnya, integral sin pangkat 3x cos dx. Kita misalkan u sama dengan sin x dan du sama dengan cos x dx, sehingga diperoleh integral sin pangkat 3x cos dx sama dengan integral u pangkat 3 du sama dengan 1/4 u pangkat 4 ditambah c, sehingga menghasilkan 1/4 sin pangkat 4 ditambah c. Baiklah, saya akan menjelaskan integral parsial. Integral parsial atau pengintegralan sebagai berdasar pada turunan suatu fungsi hasil kali disebut integral parsial karena sebagian bentuk dilakukan operasi turunan sebagai sebagian operasi integral. Bentuk umumnya integral u dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Contohnya ini. Integral 3x cos 2x dx. Yang pertama kita membuat pemisalan dulu, yaitu u sama dengan 3x, du sama dengan menjadi 3 dx, dv sama dengan cos 2x, v nya sama dengan setengah sin, sehingga diperoleh hasilnya 3/2x sin 2x ditambah 3/4 cos 2x. Demikianlah tentang integral tertentu yang saya jelaskan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu integral tentu fungsi aljabar. Dasar-dasar mengenai integral tentu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan terkenal, yaitu Newton and Lagrange, yang kemudian diperkenalkan lebih lanjut secara modern oleh Riemann. Pengertian integral ini memiliki batas atas dan batas bawah. Di dalam aplikasinya, integral tentu banyak digunakan untuk menghitung luas bawah kurva dengan batas-batas tertentu atau menghitung volume benda jika diputar. Mengenal beberapa sifat dan rumus integral. Ini merupakan sifat-sifat integral. Yang pertama, integral koefisien fx dx sama dengan koefisien integral fx dx sampai nomor 6. Ini guys. Yang kedua yaitu rumus dasar integral. Yang pertama, integral dx sama dengan x ditambah c.
Ini dia nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ini dia guys. Baiklah, saya lanjutkan ke contoh soal nomor 1. Integral batas atas batas bawah 2 dan 1 x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 2 dx. Pertama kita mengintegralkan, terus kita masukkan batas atas dan batas bawah, kemudian dijumlahkan, dihitung semua sehingga diperoleh 3/3/4. Contoh yang kedua, integral batas atas P dan batas bawah T 3x dikali x ditambah 3/2 dx sama dengan 78. Ditanya nilai minus 2p. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai 2p. Caranya seperti yang tadi. Pertama-tama diintegralkan dulu, terus dimasukkan nilainya, dihitung, kemudian dapatlah p-nya sama dengan 4. Berarti minus 2p sama dengan, disubstitusi, minus 2p dikali 4 sama dengan minus 8. Demikianlah materi tentang integral tentu fungsi aljabar. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman sekalian. Terima kasih.